Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arsya Fitri Rahdini. Saya dari Prodi Sistem Informasi. NPM saya 241705-2007. Di sini saya akan menjelaskan tentang arsitektur komputer, organisasi komputer, dan konsep storage program untuk memenuhi tugas dari mata kuliah program organisasi komputer. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang arsitektur komputer. Arsitektur komputer ini mengacu pada desain konseptual dan struktur operasional dari sistem komputer. Arsitektur mencakup bagaimana elemen-elemen seperti CPU, memori, dan perangkat I/O berinteraksi satu sama lain. Arsitektur juga bisa mengacu pada set instruksi yang dieksekusi oleh CPU. Lalu selanjutnya ada organisasi komputer. Organisasi komputer lebih berfokus pada bagaimana komponen hardware seperti prosesor, memori, dan periferal dihubungkan satu sama lain dan cara mereka bekerja. Organisasi juga bisa mencakup kinerja, throughput, dan cara penanganan interkoneksi di dalam sistem. Selanjutnya, konsep storage program. Ini adalah salah satu konsep fundamental dalam komputasi, di mana program disimpan di memori bersama dengan data. Lalu CPU akan mengambil instruksi ini dari memori dan mengeksekusinya satu persatu. Konsep ini memungkinkan komputer untuk menjadi lebih fleksibel dan mudah diprogram karena instruksi dapat diubah tanpa perlu mengubah hardware fisik. Lalu apa aja sih komponen utama dalam arsitektur komputer? Yang pertama, CPU. CPU adalah otak dari komputer yang bertanggung jawab untuk mengeksekusi instruksi. CPU itu terdiri dari beberapa jenis penting. Yang pertama ada ALU atau Arithmetic Logic Unit, bagian yang melakukan operasi aritmatika. Selanjutnya ada CU atau Control Unit. Ini adalah bagian yang mengendalikan aliran data dan instruksi di dalam sistem. Nah, selanjutnya ada register, yaitu memori kecil yang berkecepatan tinggi di dalam CPU yang digunakan untuk menyimpan data sementara yang sedang diproses. Lalu yang kedua, komponennya ada memori utama. Memori utama itu untuk menyimpan data dan program yang sedang berjalan. Memori ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada RAM. Nah, yang kedua itu ada ROM. Selanjutnya, komponennya ada bus, yaitu saluran yang digunakan untuk mentransfer data antara komponen-komponen dalam komputer. Ada tiga jenis bus utama. Pertama ada data bus, address bus, dan control bus. Yang keempat ada I/O device. Ini perangkat input atau output yang memungkinkan komputer berinteraksi dengan dunia luar, seperti keyboard, mouse, monitor, dan printer. Selanjutnya, jenis-jenis arsitektur komputer. Ada arsitektur von Neumann. Ini adalah model arsitektur yang paling umum digunakan, di mana data dan program disimpan di dalam memori yang sama. Lalu CPU menjalankan program dengan mengambil instruksi dari memori satu per satu secara berurutan. Selanjutnya ada arsitektur Harvard. Nah, yang ini berbeda dengan von Neumann. Arsitektur Harvard memisahkan memori untuk data dan instruksi. Jadi, ia memungkinkan akses yang lebih cepat karena CPU bisa mengambil data dan instruksi secara bersamaan dari dua tempat yang berbeda. Lalu selanjutnya ada CISC atau Complex Instruction Set Computer. Arsitektur CISC ini menggunakan banyak instruksi kompleks yang memungkinkan satu instruksi untuk melakukan tugas yang sangat kompleks, seperti mengakses memori sekaligus melakukan operasi matematika. Selanjutnya ada RISC atau Reduced Instruction Set Computer. Arsitektur ini seperti namanya menggunakan instruksi yang lebih sederhana dan lebih cepat. Ide utamanya adalah untuk mengurangi kompleksitas instruksi agar prosesor bisa mengeksekusi lebih banyak instruksi per detik. Arsitektur ini populer di prosesor RAM, ARM yang banyak digunakan di perangkat mobile.
Lanjut, organisasi komputer. Organisasi komputer seperti yang tadi dijelaskan adalah bagaimana komponen-komponen hardware dari sistem komputer diatur, dihubungkan, dan bekerja sama untuk menjalankan program-program. Nah, di dalam komponen utama dalam organisasi komputer itu ada CPU seperti arsitektur juga. Lalu ada memori. Kalau tadi ada dua memori kalau tidak salah ya. Di sini ada 3 memori. Ada hierarki memori. Biasanya memori diatur dalam hierarki berdasarkan kecepatan dan ukuran, dari tercepat hingga paling lambat, seperti register, cache, RAM, hard disk, dan lain-lain. Cache memory ini adalah memori kecil yang sangat cepat yang menyimpan data yang sering diakses CPU. Lalu selanjutnya ada teknik memori. Ada berbagai jenis teknik seperti paging dan segmentation yang mengatur bagaimana memori dialokasikan dan diakses oleh program. Selanjutnya konsep yang ketiga ada I/O atau input-output system. Nah, di dalam organisasi komputer, perhatian juga diberikan pada bagaimana perangkat input-output dihubungkan dan berkomunikasi dengan sistem. Aspek penting yang diperhatikan itu I/O bus, DMA atau Direct Memory Access, yaitu sebuah metode yang memungkinkan perangkat I/O untuk mengakses memori langsung tanpa melibatkan CPU. Terus habis itu ada interrupts, yaitu mekanisme di mana perangkat I/O dapat menginstruksi CPU untuk memberikan bahwa sebuah operasi telah selesai atau memerlukan perhatian. Nah, ini di sini juga terdapat sistem seperti pada arsitektur komputer. Terus selanjutnya struktur organisasi komputer yaitu ada single bus vs multiply bus. Nah, organisasi komputer bisa menggunakan satu bus atau banyak bus untuk menghubungkan CPU, memori, dan I/O. Kalau single bus itu semua komponen berbagi satu jalur komunikasi. Ini sederhana dan murah, tapi kinerja bisa terbatas jika banyak perangkat mengakses bus secara bersamaan. Selanjutnya ada multibus. Ada lebih dari satu bus untuk membagi beban. Ini memungkinkan perangkat-perangkat untuk berkomunikasi secara paralel, meningkatkan kinerja tapi dengan biaya yang lebih tinggi dan desain yang lebih kompleks. Selanjutnya ada pipelining. Adalah teknik di mana instruksi diproses dalam beberapa tahap yang berjalan secara paralel. Daripada mengeksekusi satu instruksi dalam satu waktu, CPU bisa memecahnya menjadi beberapa langkah seperti fetch, decode, dan execute yang memungkinkan eksekusi instruksi lebih cepat. Supersaklar adalah untuk memperluas konsep pipelining dengan memungkinkan CPU untuk mengeksekusi beberapa instruksi sekaligus dalam unit eksekusi yang berbeda. Ini memberikan keuntungan signifikan dalam performa karena instruksi dapat diproses secara paralel. Selanjutnya ada multi-core system. Dalam organisasi komputer modern, banyak sistem menggunakan multi-core prosesor, di mana satu prosesor fisik memiliki beberapa core independen. Masing-masing core ini bisa menjalankan instruksi secara paralel, yang sangat meningkatkan kinerja sistem saat menjalankan program multi-threaded. Lalu selanjutnya, virtual memory adalah konsep di mana komputer bisa menggunakan sebagai ruang penyimpanan pada hard disk atau sebagai SSD sebagai memori palsu ketika RAM penuh. Dari sisi organisasi komputer, ini melibatkan mekanisme paging di mana blok memberi memori fisik dipetakan ke blok memori virtual untuk memanipulasi data yang lebih besar dari kapasitas RAM fisik. Selanjutnya, hubungan arsitektur dan organisasi komputer. Apa sih hubungannya? Meskipun arsitektur komputer merujuk pada desain logis, seperti jenis instruksi dan format data,
Organisasi komputer lebih berhubungan dengan cara komponen hardware yang diimplementasikan dan bekerja sama. Misalnya pada level arsitektur, CPU mungkin mendukung instruksi A atau penambahan. Tetapi pada level organisasi, kita akan berbicara tentang bagaimana instruksi itu dipecah dan dijalankan dalam CPU menggunakan ALU dan register. Selanjutnya, konsep storage program. Storage program adalah konsep fundamental dalam arsitektur komputer modern yang pertama kali diperkenalkan oleh John von Neumann. Konsep ini mengacu pada ide bahwa instruksi program yang dieksekusi oleh komputer disimpan di dalam memori yang sama dengan data yang digunakan oleh program. Ini adalah dasar dari hampir semua komputer modern yang kita gunakan hari ini. Nah, prinsip dasarnya tuh ada instruksi sebagai data, yaitu di dalam sistem storage program, program dianggap sebagai data yang bisa disimpan di memori, sama seperti data lain seperti angka atau teks. Artinya, komputer dapat mengambil instruksi dari memori untuk dieksekusi dengan cara yang sama seperti mengambil data. Lalu selanjutnya, eksekusi berurutan. CPU akan mengambil instruksi dari memori satu persatu dalam urutan yang telah ditentukan, mengeksekusi instruksi tersebut, dan kemudian melanjutkan ke instruksi berikutnya. Urutan ini bisa dimodifikasi oleh instruksi control flow seperti branching atau jump untuk membuat program lebih dinamis. Selanjutnya ada memori tunggal, baik data maupun instruksi program disimpan dalam memori yang sama. Ini memungkinkan fleksibilitas tetapi juga menjadi salah satu kelemahan utama dari arsitektur von Neumann, yaitu both length antara CPU dan memori karena mereka harus menunggu satu sama lain untuk mengakses bus memori yang sama. Nah, ada beberapa keuntungan dari konsep storage program. Yang pertama itu fleksibilitas. Program dapat dengan mudah dimodifikasi atau ditulis ulang tanpa harus mengubah hardware. Ini sangat berbeda dari mesin-mesin yang ada sebelum storage program, di mana perubahan instruksi memerlukan perubahan fisik pada kabel atau komponen hardware. Lalu, kemampuan multiprogramming. Karena program disimpan di memori yang sama dengan data, komputer bisa menjalankan program yang berbeda hanya dengan memuat program baru ke memori tanpa memerlukan modifikasi hardware. Lalu, pengembangan software. Dengan konsep ini, software juga bisa dikembangkan secara lebih terstruktur. Kita bisa membuat program kompleks dan memperbaruinya dengan lebih mudah karena instruksi disimpan sebagai bagian dari sistem komputer yang lebih luas. Bagaimana sih storage program bekerja? Storage program diimplementasikan dalam siklus yang disebut fetch, decode, dan execute. Yang pertama, fetch atau CPU mengambil instruksi dari memori. Selanjutnya, CPU menganalisis instruksi untuk memahami apa yang harus dilakukan. Dan yang terakhir, CPU menjalankan instruksi tersebut. Setelah satu instruksi selesai dieksekusi, CPU akan mengambil instruksi berikutnya dari memori dan mengulangi proses ini terus-menerus. Siklus ini berjalan terus-menerus selama komputernya beroperasi. Lalu dia ada program counter. Ini CPU menggunakan register yang disebut program counter untuk melacak alamat instruksi berikutnya yang harus dieksekusi. Setiap kali CPU menjalankan satu instruksi, PC diperbarui untuk menunjuk ke instruksi berikutnya dalam urutan. Lalu selanjutnya, modifikasi instruksi secara dinamis. Karena instruksi disimpan sebagai data di memori, komputer bisa modifikasi programnya sendiri saat dijalankan. Ini memungkinkan fitur seperti looping, branching, dan bahkan program yang bisa menulis atau memodifikasi dirinya sendiri. Meskipun ini juga jarang digunakan dalam praktik modern karena kelamaan dan alasan lain. Nah, ini contoh dari arsitektur storage program. Yang pertama, arsitektur Neumann. Ini adalah contoh klasik dari sistem storage program. Dalam arsitektur ini, data dan instruksi disimpan dalam memori yang sama.
Komputer membaca instruksi dari memori, menjalankannya, dan kemudian membaca instruksi berikutnya. Meskipun sederhana, kelemahan utamanya adalah fenomen bootleg, di mana kecepatan sistem terbatas oleh kecepatan transfer data antara CPU dan memori. Yang kedua itu ada arsitektur Harvard. Nah, ini meskipun masih menggunakan konsep storage program, arsitektur Harvard memisahkan memori untuk instruksi dan data. Ini memungkinkan CPU untuk mengambil instruksi dan data secara bersamaan dari dua jalur memori yang berbeda. Penerapan modern konsep storage program. Konsep storage program masih menjadi dasar arsitektur komputer modern. Semua komponen modern, dari PC hingga smartphone, menggunakan varian dari konsep ini untuk menyampaikan dan menjalankan program. Pengembangan teknologi seperti multi-core processing, parallel computing, dan cloud computing telah memperluas potensi dari storage program dengan menggunakan program-program yang lebih besar dan kompleks dijalankan pada banyak sistem secara bersamaan. Kesimpulannya, konsep storage program membuat komputer lebih fleksibel dan kuat, memungkinkan kita untuk menjalankan berbagai program dan memperbarui software dengan mudah tanpa perlu mengubah hardware. Ini adalah fondasi dari semua sistem komputer modern yang kita gunakan saat ini. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.